Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Mutia Rohman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pada PT Jasa Marga dengan teman saya yaitu Rena Lugina dan Nurul Samsia Ulfa. Di mana untuk pemateri pertama yang akan saya bacakan yaitu mengenai latar belakang dari PT Jasa Marga tersebut. PT Jasa Marga ini didirikan pada tahun 1978, di mana PT ini masih termasuk ke dalam BUMN yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan jalan tol di Indonesia. PT ini mengoperasikan lebih dari 1.000 km termasuk jalur Trans sampai Jawa. Selain itu, perusahaan ini terlibat dalam proyek infrastruktur lain seperti jembatan dan telah menerapkan sistem pembayaran tol elektronik atau ETC serta teknologi manajemen lalu lintas untuk efisiensi. Nah, terdaftar juga di Bursa Efek Indonesia. Jasa Marga ini berkomitmen pada transparansi dan pertumbuhan keuangan yang signifikan. Perusahaan ini juga aktif dalam tanggung jawab sosial dan berencana memperluas jaringan jalan tol serta menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan. Lalu ada masalah yang dihadapi pada PT Jasa Marga tersebut di cabang Belmera ini, di mana karyawan enggan menerima perubahan karena merasa nyaman dengan cara kerja lama dan khawatir akan dampaknya terhadap posisi mereka, sehingga menghambat efektivitas implementasi perubahan. Lalu ada banyaknya karyawan yang tidak memahami alasan dan manfaat jangka panjang dari perubahan tersebut, yang bisa mengurangi motivasi dan dukungan terhadap inisiatif tersebut. Lalu ada juga kendala dalam komunikasi antara manajemen dan karyawan yang menyebabkan kebingungan dan interpretasi yang berbeda mengenai tujuan dan langkah perubahan. Selanjutnya ada juga masalah di mana perusahaan mengalami kekurangan anggaran dan tenaga kerja yang berkualitas yang bisa menghambat pelatihan dan peningkatan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan. Lalu budaya organisasi yang telah lama tertanam ini sulit diubah sehingga proses transformasi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Dan yang terakhir ada juga ketidakpastian ekonomi dan politik yang mempengaruhi perencanaan dan keberlangsungan proses perubahan yang membuat perencanaan jangka panjang ini menjadi sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Lugina akan menjelaskan tentang perubahan yang terjadi, yaitu yang pertama, manajemen harus melakukan sosialisasi intensif mengenai tujuan dan manfaat perubahan untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi karyawan serta mengurangi resistensi. Kemudian diperlukan sistem komunikasi yang lebih efektif antara manajemen dan karyawan melalui pertemuan rutin dan media internal untuk menyampaikan perkembangan perubahan. Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan, terutama dalam teknologi baru dan manajerial. Kemudian yaitu membentuk tim manajemen perubahan yang fokus pada pembinaan nilai-nilai dan kebiasaan baru, serta mendorong kerja yang kolaboratif dan inovatif, memodifikasi struktur organisasi agar lebih fleksibel dan mendukung kerja lintas fungsi, sehingga meningkatkan kolaborasi dan responsif terhadap tuntutan eksternal. Kemudian mengembangkan rencana cadangan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik, serta memperhatikan kebijakan pemerintah dan tren ekonomi. Selanjutnya yaitu SWOT analisis strength atau kekuatan, reputasi perubahan yang sudah dikenal di industri infrastruktur. Kedua, sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan teknis. Yang ketiga, infrastruktur yang sudah ada dan mapan. Kemudian yaitu weakness atau kelemahan, resistensi terhadap perubahan di kalangan karyawan,
kurangnya pemahaman tentang manfaat perubahan, komunikasi internal yang tidak efektif. Kemudian ada opportunities atau peluang, yaitu yang pertama ada tren peningkatan investasi dalam infrastruktur di Indonesia, kemudian ada kesempatan untuk berinovasi dengan teknologi baru, potensi kemitraan strategi dengan pihak ketiga untuk pelatihan dan pengembangan. Kemudian ada threat atau ancaman, ketidakpastian ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah, persaingan yang semakin ketat di industri, instruktur, perubahan dalam preferensi pelanggan yang bisa mempengaruhi permintaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nurul Syamsiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang CTQ 3, kualitas pelayanan pelanggan, kecepatan respon, kenyamanan layanan, penyediaan teknologi layanan canggih, perawatan jalan yang baik, kecepatan respon terhadap permasalahan di jalan tol, efisiensi operasional, pengelolaan waktu dan biaya, penggunaan teknologi terbaru untuk pemantauan lalu lintas, peningkatan sistem manajemen sumber daya, lalu kepatuhan terhadap peraturan, kepatuhan terhadap standar keamanan dan lingkungan, audit dan monitoring internal yang berkelanjutan, lalu pelatihan karyawan tentang regulasi terbaru gitu. Kemudian pengembangan sumber daya manusia atau SDM, keterampilan dan pengetahuan karyawan, program pelatihan teknis dan pengembangan diri, sistem monitoring, rotasi pekerjaan untuk pengembangan keterampilan lintas fungsi. Lalu ada versi failed analysis, faktor pendorong atau driving proses, pertumbuhan industri jalan tol, meningkatnya permintaan akan layanan tol dan perkembangan infrastruktur mendorong perusahaan untuk berkembang lebih pesat. Teknologi yang inovatif, teknologi canggih seperti sistem pembayaran elektronik membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dukungan karyawan terhadap pengembangan karir, adanya dukungan dari karyawan untuk pengembangan profesional melalui pelatihan dan program monitoring, persaingan yang ketat yaitu perluasan bangsa pasar dan peningkatan kualitas layanan menjadi motivasi untuk tetap kompetitif. Faktor penghambat yaitu restraining proses, keterbatasan sumber daya, terbatasnya anggaran dan tenaga kerja dapat menghambat pelaksanaan program pengembangan, registrasi terhadap perubahan budaya, karyawan mungkin menolak perubahan budaya yang mengarah ke metode kerja baru, ketidakpastian ekonomi dan politik. Lalu ada fluktuasi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi implementasi program, koordinasi dan komunikasi yang kurang efektif. Komunikasi yang kurang efektif dapat menyebabkan ketidakpahaman tentang tujuan perubahan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. PT Jasa Marga Cabang Balmera Tbk memiliki potensi besar untuk sukses dalam proses transformasi jika dapat memanfaatkan kekuatan dan peluangnya secara optimal. Perusahaan memiliki reputasi kuat di industri, pengalaman SDM yang solid, dan infrastruktur yang mapan, yang semuanya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan daya saing. Namun ada beberapa kendala yang harus diatasi seperti registrasi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman karyawan tentang manfaat informasi, dan komunikasi internal yang belum optimal. Selain itu, tantangan dari lingkungan eksternal seperti ketidakpastian gitu,
ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah juga perlu dikelola dengan strategi yang matang. Strategi yang didasarkan meliputi sosialisasi manfaat perubahan, pengembangan SDM, peningkatan komunikasi, dan adaptasi budaya organisasi yang lebih fleksibel. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan. Penerapan strategi ini akan membantu perusahaan menghadapi tantangan dengan lebih efektif dan maksimalkan potensi pertumbuhan dan keberlanjutan di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.